Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Ramadhani dari Administrasi Negara S1 semester 5 NPM 18 169 63 20 10 26. Baiklah, saya akan menyampaikan dari tugas dosen saya, yaitu tentang kepemimpinan dan organisasi. Di sini kepemimpinan tanpa organisasi atau wabah maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam mengaplikasikannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Di sini kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seseorang pemimpin mempengaruhi atau memberikan contoh kepada bawahannya atau kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wabah untuk sekelompok atau sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Organisasi memang harus jelas tentu serta berbagai hal yang akan dilakukan di dalamnya tertuang dalam visi dan misi organisasi. Di sini ada unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi yaitu untuk bisa menjalankan sebuah organisasi secara optimal, maka diperlukan kelengkapan unsur dalam organisasi itu sendiri. Dengan adanya kelengkapan unsur tersebut, maka organisasi dalam pelaksanaannya bisa baik. Berikut ada beberapa unsur organisasi, yaitu anggota organisasi, kerjasama, tujuan organisasi, lingkungan, peralatan, komunikasi. Dan di sini ada ciri-ciri komunikasi. Ciri-ciri komunikasi yaitu memiliki anggota atau sekelompok orang di dalamnya yang berjumlah 2 orang atau lebih untuk menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kedua, yaitu memiliki tujuan organisasi akan dicapai bersama, sehingga kegiatan yang dilakukan dalam organisasi akan jelas atau lebih jelas. Itu saling bekerja sama, peraturan yang dibuat harus ditepati, pembagian tugas. Di sini ada bentuk-bentuk organisasi. Bentuk organisasi dibedakan berdasarkan strukturnya untuk membedakan satu sama lainnya. Berikut beberapa bentuk organisasi yang banyak ditemukan, yaitu organisasi garis dan staf. Terdapat 2 kelompok, yaitu melaksanakan tugas. Ada bentuk-bentuk organisasi. Bentuk organisasi dibedakan berdasarkan strukturnya, dan di sini juga ada jenis-jenis organisasi. Organisasi ternyata memiliki beragam berdasarkan berbagai pertimbangan, yaitu sebagai berikut, yaitu berdasarkan hubungan personal terbagi menjadi organisasi formal yang resmi biasanya. Ada juga yang sudah memiliki badan hukum dan informal yang terbentuk karena kerjasama, minat atau pribadi, atau kebutuhan suatu tujuan bersama. Terus dari jumlah orang ada organisasi tunggal dengan semua tugas berasal dari satu pemimpin atau organisasi, komisi
yang memiliki dewan untuk masing-masing bidang pekerjaannya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, beberapa jenisnya. Di sini pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuannya. Di sini ada sifat kepemimpinan, yaitu punya pendirian, proaktif, jujur, komunikatif, terbuka terhadap pendapat, tidak mudah iri, visioner, sabar. Di sini juga ada macam-macam gaya kepemimpinan. Satu yaitu kepemimpinan otoritaris, 2 kepemimpinan birokrasi, 3 kepemimpinan partisipatif, 4 kepemimpinan delegatif, 5. Di sini yaitu ada jenis organisasi, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal yaitu biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur, dan rapi. Kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti. Bahkan tak jarang ada bentuk tertulis. Contohnya yaitu organisasi formal, yaitu antara lainnya yaitu organisasi dalam pemerintahan suatu negara, organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha, dan sebagainya. Di sini ada organisasi informal. Organisasi informal yaitu berbeda dengan organisasi formal. Organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Karena itu aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan, sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang dari organisasi formal. Contohnya yaitu organisasi informal, yaitu adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi, sejenis, dan lain-lainnya. Di sini ada definisi organisasi. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuannya. Baiklah, ini ada pertanyaan. Sejak kapan Anda mengenal organisasi? Dan sejak kapan Anda terlibat organisasi? Jawabannya yaitu seseorang individu manusia tidak akan hidup sendiri. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam organisasi. Yang kedua yaitu saat dilahirkan terlibat organisasi persalinan. Yang ketiga yaitu saat menimba ilmu. Saat ini saja Anda terlibat organisasi pendidikan. Keempat yaitu bahkan saat dimakamkan kita terlibat organisasi pemakaman.